Saya nganggur lagi terus akhirnya tiba di masa saat saya tuh udah harus bener-bener ini gimana ya mikir caranya supaya gue bisa kerja lagi. Terus saya iseng-iseng karena kan YouTube udah lama mati tuh. Iya. Saya tak bikin klarifikasi di video gitu loh di YouTube dalam artian untuk meyakinkan rekan-rekan kerja saya bahwa saya nggak bercanda gitu, saya bener-bener butuh kerjaan. Lah cuman kok saya tadi mikir alah paling nggak bakal rame lah video orang udah 5 bulan mati kan ya. Iya. YouTube paling juga cuman buat saya share link ke teman-teman aja gitu maksudnya. Kenapa jadi berjuta-juta viewernya gitu. Kan jadi shock juga gitu. Toh saya bilang di situ juga saya nggak menyudutkan semua pihak, saya nggak menyudutkan bapak juga nggak menyudutkan perusahaan. Saya di situ jelas kok bahasa saya. Nggak bisa kita mau nyalain perusahaan. Toh perusahaan yang paling punya kekuasaan atas diri kita. Kita mau berbicara sebaik apapun tentang diri kita. Ketika posisi kita sebagai karyawan, ketika kita dipecat ya sudah. Berarti emang kesalahan ada di kita. Kita nggak perlu ngeluh lah. Ngeluh itu kan sifat orang-orang yang cengeng aja. Cuman nggak nyadarin kelemahan diri sendiri. Saya di situ nggak nyalain siapa-siapa. Saya cuma pamitan dalam artian supaya video ini bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman. Oh Rian ini butuh gawe ya. Nah, entah kenapa dari situ kok jadi rame, jadi ngerembet kemana-mana. Padahal saya juga nggak ngejelek-jelekin bapak, nggak buka-buka aib bapak. Loh kok tiba-tiba ada video klarifikasi orang wartawan terus nanya ke bapak dasar pemecatannya Rian apa, masalahnya apa, kok jadi malah aibku 6 tahun yang lalu jadi diceritain sama Pak Haji gitu. Aku jadi terus agak mikirnya shocknya di situ. Ya sudah sampai sekarang ya masih agak bengong. Makanya kalau kalian lihat pikiran saya masih agak kosong gitu begini. Saya memang punya kesalahan, Mbak. 6 tahun yang lalu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen ya, yang sampai sekarang orangnya masih ngilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu juga. Itu aja benernya. Dan pada saat itu kan benernya udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua. Cuman ya maaf, jadi nominalnya jadi 2 miliar katanya. Iya betul di video itu. Iya karena setahu saya nggak sampai segitu, tapi monggo lah terserah kalau bapak. Setahu saya makanya saya sampai bikin postingan di mana kemarin seharga mobil yang biasa bapak kasih ke teman-teman bapak atau ke kolega-kolega bapak. Ya saya pikir memang itu harganya segitu, kalau 2 miliar mah nggak sampai mobil, bis itu berarti. Saya nulis harusnya bis bukan mobil. Tapi nggak tahu lah, terserah motivasi beliau seperti apa, saya nggak akan menyangkal. Memang itu kesalahan saya dan itu jadi penyesalan saya seumur hidup. Toh sudah saya buktikan dalam artian itu saya udah tobat nasuha. Terus akhirnya saya mulai membranding diri saya di media, mengajak orang-orang untuk hidup dengan baik, mengajarkan orang-orang untuk menebarkan kebaikan, menjalani hidup dengan baik. Saya tunjukkan betapa tawadunya saya sama orang tua saya. Saya kenalkan ke media, oh ya ini loh saya punya sosok ayah yang bisa saya banggakan. Mungkin kalian juga nggak akan banyak tahu tentang Haji Haryanto kalau saya nggak nunjukin di media. Itu karena saya benar-benar bangga sama orang tua saya sampai detik ini. Ya. Terus saya jadi nge-branding perusahaan juga. Mungkin kalian aja kan baru kenal saya baru tahun 2017-2018 kan. 2018 kesini lah paling, ya kan? Karena dulu kalian nggak ada yang kenal. Mas dosa-dosa saya nggak cuma itu, banyak banget. Makanya hidup saya itu setelah bapak nyelamatin saya pada saat itu, bapak nyelamatin masalah saya pada saat itu, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak akan mengulangi kebodohan yang sama. Dan saya akan hidup dengan baik dan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk hidup dengan baik supaya mereka nggak melakukan kebodohan yang sama seperti apa yang saya lakukan pada saat itu. Ya seperti apa yang kalian lihat di media sejak kalian kenal sama Rian Mahendra, ya itulah itu jalan tobat saya. Makanya orang banyak banget ngomong, nanya, Mas kok bisa sih punya hati kayak gitu? Mas kok bisa sih kamu sebaik itu? Mas kok bisa sih kamu? Ya mungkin banyak orang, kok iso sih Mas Rian api anipol dadi wong? Kok bisa sih kamu bisa sebaik itu jadi orang? Kan saya selalu bilang, yang saya lakukan saat ini itu adalah bentuk penyesalan saya atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa-dosa saya nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Ya mungkin nanti kalau dibuka satu persatu ya wes, kalian tambah nggak karu-karuan. Tapi itu kan ada di masa lalu saya gitu. Kenapa harus diungkit-ungkit? Toh saya udah menunjukkan bahwa saya sudah ingin berubah dan ingin memperbaiki hal itu.
Terus apa namanya?